Puncak ibadah haji tahun 2026 di Tanah Suci telah selesai. Dari serangkaian ibadah pada puncak haji di Ar-Musna kepadatan di Mina banyak dikeluhkan oleh jamaah. Dewan Perwakilan Rakyat menilai penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan dengan lancar. Namun kepadatan di Mina kembali menjadi persoalan utama, terutama terkait dengan keterbatasan ruang tenda dan fasilitas yang tidak berfungsi optimal. DPR mengusulkan dua opsi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah di Mina yang berulang. Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwan Dasopang, meyakini dari total 201.000 jemaah Indonesia, sekitar 60.000 memungkinkan menjalankan tanazul, terutama yang hotelnya berada dekat area Jamarot, lokasi melontar jumroh di Mina. Untuk program ini tentu tidak mudah. Selain mendorong jamaah sendiri, butuh pengorganisasian yang baik, kita harus mendapatkan restu dan izin dari pemerintah Saudi. Inilah tugas dari Menteri Haji sebagai lembaga dan kementerian yang khusus untuk mengurusi haji dan umroh harus dapat meyakinkan pihak pemerintah Saudi. Tantangan yang kita hadapi ini tidak mudah karena suara jamaah itu akan menggema sampai ke tanah air bila layanannya tidak sesuai dan memadai. Puncak ibadah haji tahun 2026 di Tanah Suci telah selesai. Lantas apa yang menjadi evaluasi dan catatan penting selama rangkaian ibadah haji tahun ini? Kita akan berbincang dengan Ketua Panitia Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal. Pak Cucun, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Ya, Pak Cucun, kita bersyukur ya kalau rangkaian dari ibadah haji ini semuanya sudah selesai. Apa yang menjadi catatan penting dari Panwas DPR terkait dengan pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini? Ya, terima kasih. Perlu kita akui bahwa persiapan pelaksanaan ibadah haji 2020 ini sudah masuk pada kategori atau satu lompatan prestasi yang luar biasa ya. Karena sejak awal kita memitigasi semua kelemahan-kelemahan, dulu masih bergabung dengan Kementerian Agama, kita ingin fokus kementerian yang dibentuk pertama untuk menangani dan melayani ibadah haji ini dan menjalankan tugas perdananya. Alhamdulillah, kita melihat proses dari mulai gelombang pertama di Madinah, kemudian masuk ke Mekah, dan puncaknya di Ar-Musna. Seperti tadi disampaikan, pasti Ar-Musna ini menjadi indikator sukses tidaknya penyelenggara haji, yaitu PPIH, Panitia Pelaksana Ibadah Haji, menyelenggarakan dan melayani para tamu-tamu Allah. Nah, pada tahun 2026 ini kita sudah bisa mengantisipasi dari keterlambatan pergerakan jemaah dari Mekah menuju Arafah sudah terantisipasi. Alhamdulillah tahun-tahun kemarin sampai jam 10 jam belum diantarkan ke Arafah, tapi kemarin terakhir hanya sekitar jam 6 jam 7 pagi lah, dan itu juga tersisa hanya paling 2-3 bis. Kebanyakannya malam sudah masuk ke Arafah di hari Tarwiyah. Kemudian pergerakan dari Arafah waktu mau mabit di Muzdalifah semua tertangani, dan tinggal satu aja, ini peningkatan kualitas di Arafah ini harus di-upgrade. Makanya imbasnya ini adalah ke Mina. Kalau di Arafahnya misalkan ini sekarang kita masih tetap mengambil paketnya yang seperti dalam visual, kasurnya terlalu padat, terlalu kecil, kemudian juga jumlah jemaah dalam satu tenda itu terlalu padat, sehingga ya kita pasti akan terus mengalami dan menemukan masalah-masalah kepadatan orang tinggal di Mina. Arafah luas wilayahnya, tendanya besar-besar. Tapi kalau di Mina, ini kan wilayahnya kecil, sehingga ada istilah Mina Lama dan Mina Baru. Nah, orang yang punya keyakinan di Mina Baru ini tidak yakin memasuki kategori sahnya ibadah. Makanya orang lebih baik ikut tumburan. Makanya kita kan mempertanyakan kepada Kementerian Haji kemarin waktu evaluasi, apakah sudah siap semua dengan skenario kontingensi ketika terjadi kepadatan di Mina. Nah, semua jawabnya siap, tapi ya kemarin ada sedikit berbagai masalah dari tangani. Dan sebetulnya jemaah ini
Walaupun misalkan yang tanazul di Mina ini tidak tinggal di Mina sebanyak 20.000, pada kenyataannya bukan 20.000, bisa 50.000, bisa 60.000, karena mereka punya pemimpin-pemimpin kelompok bimbingan ibadah haji umroh. Nah, makanya di sini penting kita juga sinergi, bukan saling menjatuhkan dengan pimpinan-pimpinan KBIHU. Mereka itu punya jasa besar, kehadiran civil society yang punya peran membimbing ibadah jemaah ini, membantu. Kalau pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa bantuan mereka yang bisa membawa jemaah dari Mina ke Pandatan pulang balik ke Mekah dan meluruskan terkait ibadahnya. Makanya ini kan kita terus mengawasi, kita juga mengawal pelaksanaan ibadah haji 2026 ini. Alhamdulillah, perlu kita akui, kita acungkan jempol, sekarang masuk dalam kategori sukses. Ya, Pak Cucun tadi mengatakan bahwa peningkatan kualitas di Arafah ini menjadi solusi untuk mengatasi kepadatan di Mina. Kualitas seperti apa Pak yang perlu ditingkatkan ke depannya? Karena kan kita tidak bisa memungkiri ya, kepadatan di Mina ini menjadi salah satu permasalahan yang selalu berulang terjadi setiap tahunnya. Oke. Nah, ini penting. Saya dari tahun kemarin, waktu pengawasan di tahun 2025 menyampaikan evaluasi di rapat paripurna bahwa perlu ada upgrade. Karena Arafah, Musdalifah dan Mina ini dikatakan arbuzina satu paket, bayarnya juga jemaah satu paket, yaitu paket masyair. Kalau misalkan sekarang Arafahnya sudah peningkatan dari kamar mandinya terutama, kita ini perlu menghitung proporsional. Satu markaz atau satu maktab dalam tenda itu orang berjumlah 2.400, layaknya kamar mandinya berapa sih? Ya kalau misalkan dihitung 1/4 atau 1/10 kah? Ya ini kan hampir 1/20. Makanya kalau terjadi antrian, kata bisa 20 menit, 30 menit, ya itu karena tidak proporsinya jumlah kamar mandi dengan orang yang tinggal dalam markas tersebut. Yang kedua, di dalam tenda, Arafah luas tenda-tendanya, tapi ketika di Mina karena tadi terjadi keterbatasan, kita memberi paket layanan yang grade paling terendah yaitu grade D. Kalau misalkan kita naik sedikit aja di grade C, apalagi kalau di grade B itu ya nggak mungkin, karena itu pasti yang tadi sekelas penyelenggara ibadah haji khusus, PIHK atau dikenal dengan ONH+. Kalau misalkan yang reguler ini naik grade-nya menjadi di grade tingkatnya C aja, pasti tempat tidurnya sudah bukan kasur tipis lagi, kasur yang bisa berbentuk kursi yang dilipat, kadang bisa jadi tempat tidur juga. Kemudian di Minanya seperti demikian. Nah, kemudian bicaranya yang pasti, ini salah satu catatan kita, kenapa di Arafah cukup, di Mina nggak cukup, terus sekarang penanganan di Mina seperti apa? Hak-hak jemaah ini yang perlu kita kawal seperti apa? Karena mereka sama membayar. Kalau misalkan jemaah yang kebagian tanah di Mina dengan yang tidak kebagian kan bebannya sama. Nah ini perlu juga kita udah berdiskusi dengan Kementerian Haji, hati-hati karena ini kan mereka juga sama haknya, termasuk BPK juga sudah merekomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan titik-titik krusial yang harus dipertanggungjawabkan karena ini kan pos audit di ujungnya. Itu Mbak. Baik, kita beralih ke pertanyaan terakhir. Pak Cucun, sebagai Ketua Panwas, rekomendasi apa yang nanti akhirnya akan Anda berikan ketika melihat bagaimana rangkaian perjalanan ibadah haji secara khusus kepada Kemenhaj dan juga BPH berdasarkan hasil pemantauan Bapak? Baik, dari hasil pemantauan ini sudah, tadi saya sampaikan lompatan yang bagus, tinggal pertahankan yang sudah bagus, dan kemudian yang catatan-catatan, jadi kita para evaluator, kemudian kehadiran DPR sebagai tim pengawas ini bukan mencari titik kesalahan atau kelemahan, tapi membuat mitigasi catatan supaya kehadiran negara melayani umat Islam ini, melayani jemaah akan lebih meningkat. Nah, jadi catatan penting ya dari mulai Madinah, terutama di layanan kesehatan. Jadi kesehatan ini kepastian antara kewenangan pusat kesehatan haji antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Haji ini perlu dipertegas. Kemudian juga screening jemaah yang risiko tinggi, lansia, ini perlu juga dari tanah air betul-betul tegas supaya alhamdulillah sekarang angka wafat itu sangat minim sekali, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena jemaah risiko tinggi.
Kemudian masalah transportasi, kita kan fokus di akomodasi, transportasi, kesehatan, kemudian di Arbuzna. Ini terutama konsumsi juga ya. Konsumsi sudah bagus, sekarang sudah lebih ramah, lebih familiar dengan rasa orang Indonesia, nasinya juga orang Indonesia. Ini yang kita awasi, meningkat terus. Biaya lebih efisien, kemudian pelayanan lebih meningkat. Itulah yang kita lakukan karena kesepakatan diambil di panja-panja di DPR. Pentingnya pengawasan ini supaya terjadi sinergitas. Ya, bagaimana Kementerian Haji yang diberikan amanat perdana untuk menyelenggarakan haji ini dan diawasi semua apa yang disampaikan oleh Kementerian Haji ketika rapat-rapat di DPR ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh rakyat kita, umat Islam yang sedang beribadah haji. Ya. Baik, artinya perlu ada peningkatan dari akomodasi, transportasi, kesehatan, dan juga konsumsi yang nanti akan terus ditingkatkan agar memang pelaksanaan tahun haji ke depannya ini akan selalu berjalan dengan lancar. Terima kasih Ketua Panwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal sudah berbincang bersama kami di Metro Siang.